Nama Allah itu cuma buatan Nabi Muhammad aja guys. Selama ini kita salah ya. Ternyata Yesus dan juga Nabi Muhammad SAW itu nyembah Tuhan yang sama guys. Simak video ini sampai selesai ya guys, supaya kalian gak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fitri Bercerita. Udah lama banget rasanya nggak cerita nih guys. Bagaimana nih kabar kalian guys? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Amin. Lagi musim hujan kayaknya di mana-mana ya guys. Hawanya tuh dingin banget sampai bikin mager. Tapi biar magernya tetap ada manfaatnya. Gimana kalau malam ini kita bahas satu topik yang cukup panas nih? Kayaknya udah lama banget ya kan kita nggak bahas tentang debat-debat agama gitu. Kalian pasti sering dengar nih pernyataan umat agama lain. Kalau nih ya, nama Allah itu cuma buatan Nabi Muhammad aja. Allah itu cuma nama berhala sesembahan Nabi Muhammad. Selama ini kita itu salah guys. Ternyata Yesus dan juga Nabi Muhammad SAW nyembah Tuhan yang sama juga loh guys. Ini sih wajib banget simak sampai selesai ya guys. Kalau setengah-setengah, gak yakin sih gak bakal salah paham. Oke, langsung aja kita bahas di segmen kajian Islam. Lafaz Allah itu bukan berarti adalah Tuhan. Kalau dalam bahasa Arab nih ya guys, Tuhan itu adalah ilah, bukan Allah. Jadi, ilah di sini bisa bermakna apa aja. Bisa dewa, bisa dewi, bisa juga patung berhala. Pokoknya segala hal yang dianggap menjadi Tuhan. Dan jumlahnya pun bisa banyak banget. Jadi sampai sini jelas ya, kalau ilah itu berbeda dengan Allah. Pada lafaz la ilaha illallah misalnya, artinya kan tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan tidak ada Tuhan selain Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam surat Toha ayat 14 yang berbunyi, "Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku." Dari satu ayat yang tertulis di dalam Al-Quran sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu satu ya kan, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak sampai di situ juga guys, lafaz Allah juga memiliki mukjizat yang sangat luar biasa. Hal ini juga dapat mempertegas kenapa Allah menyebut dirinya sebagai Allah dibanding dengan nama-nama baik lainnya yang tercantum di dalam Asmaul Husna. Nama Allah dalam bahasa Arab terdiri dari 4 huruf hijaiyah, yaitu alif, lam, dan juga ha. Huruf Arab atau huruf hijaiyah dibaca mulai dari kanan ke kiri kan. Coba kita misalkan hilangkan nama Allah satu persatu mulai dari huruf pertama yakni huruf alif, maka akan tersisa 3 huruf ya kan. Maka ketika kita hilangkan huruf alif pada lafaz Allah itu, yang tersisa itu tinggal huruf lam, dan juga ha. Ketiga huruf tersebut ternyata masih bisa merujuk kepada Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala guys. Sesuai pada potongan surah Al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard", yang artinya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bahkan ketika kita hilangkan satu huruf lagi nih, misalnya huruf lam, maka huruf hijaiyah yang tersisa adalah lam dan juga ha, maka lafaznya menjadi lahu. Coba kita perhatikan pada surat Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, "Lahu ma fis samawati wa ma fil ard", miliknya lah Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lalu ketika kita mencoba menghilangkan huruf lam yang kedua, artinya tetap berujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana berarti pada lafaz Allah tinggal tersisa huruf ha aja ya kan. Coba perhatikan firman Allah di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi, "Qul huwallahu ahad", yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kata huwa tetap berujuk kepada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana jadinya kalau kita menghilangkan seluruh huruf pada lafaz Allah? Berarti kan tidak tersisa sama sekali ya kan.
Tak ada lagi huruf satupun yang bisa kita lihat. Ya, karena sesuatu yang tidak tampak atau tidak dapat dilihat oleh mata bisa disebut dengan goib. Goib berarti kan tidak bisa dilihat sama sekali, ya kan? Mari kita buka kembali kitab suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi, Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, yaitu mereka yang beriman kepada yang goib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Di situ tertulis jelas banget ya guys, bahwa kepada yang goib lah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kita beriman. Lagi-lagi nih, meskipun kita hapus semua huruf pada lafaz Allah, tetap saja akan merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh nama-nama Tuhan lainnya ya guys. Tapi guys, kalian tahu nggak kalau ternyata lafaz Allah ini ada juga nih di dalam kitab Taurat dan juga Alkitab. Kayak misalnya terjemahannya Alkitab dalam bahasa Indonesia nih, jelas banget kan tulisan Allah di dalam kitab tersebut. Jadi Allah dalam Alkitab itu bagian dari bentuk terjemahan kata Elohim. Gak cuma dari versi bahasa Indonesianya aja nih guys, ternyata di Alkitab Bible versi Arab juga nih tertulis jelas penggunaan lafaz Allah. Contoh di Kejadian 1, itu ada banyak banget lafaz Allah di sana guys. Jadi guys, sebenarnya bangsa Arab terdahulu emang udah mengenal juga nama Allah sih. Bahkan mereka pun mentauhidkannya kan. Orang Arab itu udah mengenal nama Allah jauh sebelum Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, kalau ada yang menuduh Allah itu nama berhala Nabi Muhammad SAW, jelas itu udah salah banget ya guys. Orang Arab kan baru mulai menyembah berhala ketika masa-masa kakek Nabi Muhammad SAW, yakni Abdul Muthalib ketika masih kecil. Tepatnya berhala ini muncul gara-gara oleh-olehnya Amr bin Luhai itu kan, yang dadak bawa Hubal ke Mekah. Ini juga pernah aku bahas nih di video aku yang ini. Gimana akhirnya Mekah jadi penuh sama berhala dan juga menjadi pusat penyembahan berhala. Jadi intinya kan sebelum adanya penyimpangan itu, orang Arab hanya menyembah Tuhan yang esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail adalah tokoh yang memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Arab guys. Emang sih Nabi Ibrahim sendiri nggak pakai bahasa Arab guys. Nabi Ibrahim juga kan tidak menggunakan bahasa Ibrani. Nabi Ibrahim berasal dari Babilonia yang menggunakan bahasa Aram, bukan Arab. Dalam bahasa Aram, lafaz Allah itu disebut Elaha. Sedangkan dalam bahasa Ibrani, Allah disebut Elohim. Tapi faktanya, tiga lafaz tadi tetap merujuk pada satu esensi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketiga bahasa itu berpuncak juga pada satu rumpun bahasa Semitik. Jadi jelas ya, kalau Tuhannya Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa atau Yesus, serta Nabi Muhammad SAW merupakan Tuhan yang sama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya Yahudi dan juga Kristen menyembah Tuhan yang sama. Namun memang titik perpisahan antara Islam dan juga Yahudi adalah di mana Yahudi tidak mengakui kenabian Isa dan juga kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan titik perpisahan kita dengan agama Kristen juga udah jelas banget ya kan. Kalau agama Kristen gak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, dan justru mereka malah menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Islam itu benar-benar hanya memurnikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan tanpa menjadikan Nabi Isa juga sebagai Tuhan. Jadi kalau misalkan ada nih yang berani-beraninya mengatakan kalau Allah itu nama Tuhan buatan Nabi Muhammad atau nama berhala Nabi Muhammad, sebenarnya mereka ternyata sama aja lagi menjelek-jelekan Tuhannya mereka sendiri ya kan. Kan udah jelas juga di Alkitab ada juga lafaz Allah. Ternyata kita kan sebenarnya menyembah Tuhan yang sama. Jadi rasanya aneh banget ya kalau misalkan kita malah jadi gelut antar umat beragama karena menganggap bahwa nama Allah itu adalah buatan Nabi Muhammad. Hehe, tapi jangan panas dulu nih. Memang ada banyak hal yang menjadikan kenapa akhirnya agama itu muncul beraneka ragam meskipun Tuhannya cuma satu guys. Kalian mending tonton juga nih video aku yang ini.
Karena di video itu aku udah jelasin kenapa agama menjadi beragam padahal Tuhannya cuma satu. Pokoknya jangan lupa habis ini langsung tonton ya guys. Oke, sekian dulu cerita kita malam ini. Seperti biasa, kalau ada yang salah ataupun mau request cerita, kalian bisa langsung tambahin di kolom komentar di bawah. Kita diskusi bareng-bareng. Dan jangan lupa klik like dan juga share-nya kalau dirasa video ini bermanfaat. Dan terakhir, subscribe channel ini ya guys, dan juga nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.